Jumpa lagi di episode ke 2900 ya 2024 Bang. 2024. Jadi pas nih Ini kita pas. tahun 2024 episode 2024 Bang. episode kali ini agak-agak tegang kan? Iya, agak tegang. Karena kita mau bahas kegelisahannya Pak Jokowi. ketegangan Pak Jokowi juga. Makanya kita tegang juga. Tegang juga ya kegelisahannya Pak Jokowi. Kita menduga Pak Jokowi mungkin sedikit gelisah gitu. Iya, iya. Kelihatan dari kemarin Perubahan pernyataan ya. Iya, pernyataan Gibran. soal ya bukan Gibran sih jadi di koalisi di beberapa munculnya nama Gibran sebenarnya Bang. Jadi muncul nama Gibran dan itu lagi dielu-elukan jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu. Dan MK ini lagi bola panasnya di MK juga. Sementara kondisi opini publik saat ini hampir 70%. Ya. Setelah duduk bareng dan disupiri Ya. oleh disupiri Prabowo dan Erik, maka terbentuk opini publik bahwa Prabowo dan Erik seakan-akan sudah dapat restu. Iya. Terakhir kalau lihat pernyataan dia Pak Jokowi di salah satu media besar mengatakan bahwa sangat nyaman disupiri oleh Prabowo. Tapi nggak ada Eriknya. Nggak ada Eriknya. Ya, jadi karena Pak Jokowi ini kan penuh dengan simbol-simbol ya. Iya. Jadi kelihatannya memang endorsement ke Prabowo itu sudah tidak terelakkan lagi. Tinggal persoalan wakil. Iya. Ya kan? Kalau analisa gue sih. Nah, disitulah kegelisahannya. Dia lagi mikir nih, Erick Thohir atau Gibran nih kan. Ya, karena hari ini dia bilang ya Gibran mau dicalonkan ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Ini pernyataan yang tentu saja buat Erick Thohir Iya. cukup jadi gelisah juga. Gelisah juga Erick Thohir. Karena ini semua dugaan saya, analisa gue ini adalah kegelisahan Pak Jokowi gitu. Kegelisahannya itu terhadap capres-capres yang akan bertarung. Ya, hari ini harus diakui Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa dalam struktur kepartaian yang ada di Indonesia. Ya. Di PDIP dia cuma sekedar anggota. Dan itu dia khawatirin ketika udah lengser Iya, kan? begitu juga anaknya. Iya, anak-anaknya juga yang sekarang posisinya juga Iya, hanya anggota biasa saja. iya, di partai. Pak SBY, ketua pemilik, bisa dikatakan pemilik partai aja cukup repot karena dikit-dikit Diganggu terus ya kan? ya bicaranya kalau nggak hambalan, Iya. AHY digugat Sama 19 Muldoko kali ya kan? Iya. sama Muldoko. Iya, iya. Sementara itu partai-partai dia. Iya. Apalagi Pak Jokowi kalau udah setelah Nah, itu yang itu gue menurut gue ya, itu logika paling sederhana naluri manusia. iya, jadi dia patut gelisah memang. Patut. Jadi anxiety dia. Jadi udah kayak anak-anak jaksel Bang. Jadi dia butuh konseling psikiater juga kayaknya nih. Tapi memang iya kelihatannya dipasang. Jadi orang nggak mungkin juga tiba-tiba main gugat ke MK itu kalau misalnya tanpa ada dukungan dari ini ya. Kekuatan tertentu. Iya, karena ya ngapain juga lu bela-belain buat majuin. Kenapa harus 35? Ya gitu-gitu loh. Kenapa nggak sekalian 17 tahun pada saat orang kalau sudah itu kan gue bisa maju tuh Bang. maju ya kan, Iya, dapat iya. KTP ya Iya, kan? kayak gitu loh. Gitu, 17 tahun aja sejak Jadi- orang sudah bisa menikah, Nah, dia itu boleh bisa. nyapres. Iya, betul. Karena kan di daerah ada yang umur 12 tahun, Benar, dia benar. bisa nikah. Ya, itu juga yang akhirnya buat gue gelisah juga gitu. Lu gelisah? Iya, kenapa Masuk rumah sakit. Iya, iya, makanya kan. Gue selama dirawat emang mikirin itu nih. Waduh. Tapi rawatnya mikirin negara ya? Mikirin negara gue. Mikirin Jokowi ya? Jadi apalagi pas Prabowo kemarin bilang begitu ditanya soal cawapres, Prabowo juga justru banggain anak muda. Dalam hal ini di samping dia ada Gibran. Dia bilang Selamat Riyadi aja umur 22 tahun itu perang melawan Belanda gitu. Wah, bahasanya udah gitu Bang. Jadi Gibran umur 35 pun akan perang lawan partainya sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, PDIP itu. kan Bisa kalau jadi wakilnya Bisa kan. jadi, ya. Kan peluangnya kecil sekali Gibran didorong Iya, iya. PDIP kan. Iya. Kalau buat gua PDIP besarin anak macan namanya. Benar. Kalau dia tetap mendorong itu. Iya, jadi kegelisahan ini nanti yang juga berdampak sama capres-capres yang dititipin ini bahasa dalam arti yang ini ya. Kita nggak usah bicara titipan lah. Orang-orang yang di kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi kan, yaitu ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, sama
ya Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Dua orang itu. Anggaplah dua orang itu dulu karena mereka dibawa pembantu presiden, ya kan. Artinya hubungan mereka juga intens secara politik dan lain. Ketika Sandiaga Uno semakin kecil peluangnya di PDIP, dicalonkan P3 gitu kan ya. Dicalonkan P3 untuk Ganjar. Iya. Maka dia harus segera punya punya posisi lain. Ya walaupun misalnya dia bisa jadi P3 bilang kan Arsul Sani bilang bahwa secara pribadi bahwa pendukung di P3 itu ada pendukung Prabowo, ada pendukung Anies dan pendukung Ganjar. Kalau dia ke Prabowo lagi kan jadi ironi kan? Iya, jadi nggak mungkin kayaknya pilihannya Prabowo. Kalau dia ke Anies, dia harus jilat ludah sendiri karena Sandiaga pernah bilang saya tidak mungkin merubah, saya melanjutkan. Merubah tapi melanjutkan. Tapi itu paling mungkin ketika dia nggak dapat apa-apa. Tapi kondisi hari ini itu yang paling mungkin. Jadi kegelisahan Pak Jokowi membuat Sandi juga gelisah nih. Jadi kayaknya nggak didukung lagi nih gua kata dia kan. Iya. Jadi dampak anxiety Jokowi ini berdampak ke nama-nama itu Bang ya. Iya, jadi kalau kelihatannya malah Sandiaga sama Erick Thohir ini di ujung akan bersaing kalau MK memutuskan Gibran. Bukan memutuskan Gibran, memutuskan umur 35 tahun boleh mencalonkan dan Gibran akhirnya dipilih Gibran akhirnya dipilih oleh Prabowo, maka ada dua capres lagi, dua capres lagi yang butuh cawapres. Yang hari ini kita lihat dua-duanya baik Ganjar maupun Anies itu punya hubungan baik komunikasi dengan Jokowi. Entah Jokowinya, entah jaringan di belakangnya, ya kan? Kalau dari analisa gua lihat PDIP, Ganjar, Bu Mega itu pasti nyari dua sebenarnya tokoh. Dia nggak masuk tuh kategori pengusaha. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Makanya Sandi agak gelisah juga dia. Karena, waduh, gua nggak masuk kategori ibu nih. Nggak masuk kriteria ibu ya? Iya, jadi kelihatannya cuma dua. Kalau nggak Kiai, TNI, itu aja. Kelihatannya begitu kalau dari Bu Mega dan yang nggak bermasalah. Kayaknya Bu Mega nggak suka dia yang bermasalah ya. Kelihatannya malah bisa Mahfud MD ya. Iya, bisa Mahfud MD juga. Dia kan Kiai. Iya. Dan NU lah ya. NU Gus Durian. Dan kelihatannya ketika nama ini seakan-akan bisa jadi jalan tengah juga. Iya. Antara kebekuan antara gerbongnya Jokowi dengan PDIP. Ya kan, ya Mahfud MD punya kedekatan dengan Lut Binsar Panjaitan, karena ini Gus Durian lah ya kan, dekat juga dengan Jokowi. Mahfud MD juga dulu dekat dengan Bu Mega, ya kan, jadi apalagi 2019 Mahfud nyaris jadi cawapres. Betul. Dan pada saat itu kalau nggak salah PDIP udah dukung dia. Dukung dia, cuma last minute ada Caimin kan. Last minute ada itu ya, ada potongan kalau ibarat balapan tuh tikungan terakhir. Mahfud MD ke gocek lah. Balik lagi. Jadi bisa jembatan itu ya Bang ya, PDIP. Karena takutnya kalau misalnya kegelisahan Jokowi dan akhirnya berujung pencalonan cawapres Gibran, PDIP malah bisa berantem sama Jokowi. Iya, bakal malah adu kuat. Iya, tapi kalau Mahfud jadi damai itu. Ya, Mahfud jadi agak cair. Cuma Prabowo itu nanti duetnya dengan partai mana? Apakah Gerindra dengan Erlangga? Karena Gerindra dengan Golkar, karena Nusron udah ngomong Prabowo Gibran ideal. Artinya Golkar itu kan selalu berada dengan kekuasaan. Iya, kita bisa ngebaca nih. Bergabungnya ini berarti mendukung kegelisahan Jokowi ini. Jadi sepertinya Jokowi udah menemukan obat kegelisahannya kalau jadi pasangan Prabowo Gibran nih. Paling yang jadi agak diskusi panjang itu upaya Jokowi. Istilahnya kan Jokowi nanya tuh ke Surya Paloh, cawapresnya Anies siapa? Ya kalau kita bisa tarik lebih jauh, ketika orang nanya begitu kan ada dua kemungkinan. Satu, sekedar bertanya. Dua, apakah ada peluang orang dalam tanda kutip teman dia untuk jadi cawapresnya Anies? Nah, oke, yang pertama kita iyakan saja sekedar bertanya. Tapi boleh dong kita mendalami kemungkinan kedua bahwa Pak Jokowi ingin naruh orangnya dia, dan ada kemungkinan sangat besar peluangnya adalah Anies dan Erick Thohir bertarung untuk merebutkan calon wakilnya Anies. Sandi dan Erick Thohir. Oke, iya. Jadi Sandi paling aman ya ke Anies. Karena ke Prabowo nggak mungkin dia.
Erick Thohir juga bisa. Paling bisa ke Anies. Dia masuk memang ke Anies. Masuk. Sandi dan Erick Thohir itu masuk karena biar bagaimanapun kelihatannya Anies juga butuh bensin. Betul. Anies butuh bensin banget ya. Butuh Karena belakangan kayaknya kampanyenya ini ya kurang meriah ya. Kurang meriah. Iya. Ya kan ongkosnya juga kan gede juga kan. Iya. Pesawat segala macam. Udah gak naik pesawat, mungkin udah naik getek kalinya. Atau naik SMK katanya Bang. Jadi dia karena udah dapat restu dari Jokowi, jadi dia juga pengen nunjukin mobil SMK nih ada loh. Dengar-dengar Bang infonya gitu. Iya. Nah, jadi tapi menarik Bang yang lo bilang jangan-jangan Pak Jokowi juga ngasih naruh orang ke Anies. Kita nggak ada yang tahu karena Anies di beberapa podcast Bang, podcast belakangan dia bilang, loh kata siapa Pak Jokowi cuman cawe-cawe ke Prabowo atau Ganjar kata dia. Nah, terus info-infonya memang katanya ada sering pertemuan di belakang layar ya. Tapi memang kalau sebagai presiden Jokowi politiknya ya wajar ya Pak Jokowi memikirkan soal dirinya dan keluarganya. Betul. Jadi ketika 3 orang capres ini siapapun yang menang ada sahabat dia yang di situ, maka itu berarti kan ada jaminan dia tidak diganggu gitu loh. Jadi bisa dibilang kita kalau ngomongin inilah, kita kan ngomongin kegelisahan tadi. Obatnya itu berarti jangan-jangan ada di Prabowo atau Anies Bang ya? Bukan di Ganjar ya? Bukan di Ganjar. Karena Ganjar info-infonya udah makin panas nih hubungan kan. Jadi bisa jadi Jokowi nyari obat anxiety-nya itu di naruh cawapres di Prabowo atau Anies. Ya kelihatannya Ganjar juga kan udah nggak terlalu banyak terlalu banyak bicara soal Jokowi ya. Dia udah kemana-mana dia udah sendiri aja. Ya ini sebenarnya strategi yang matang juga sih ya. Jadi dia diam-diam belusukan dan segala macam ya, itu strategi yang ini ya. Diam-diam tapi muncul menang bagus Bang. Tahu-tahu diam-diam anyut Bang. Elektabilitasnya juga. Nah itu takutnya. Cuman kemarin juga beberapa kali Jokowi juga nyindir soal kalau yang dia bilang kalau mau lari jangan lari pagi gitu, maraton ya itu loh bahasa Jokowi. Banyak orang yang menafsirkan wah ini kayaknya nyindir Ganjar. Iya gitu loh. Jadi kita curiga akhirnya kalau Jokowi itu ya itu obat anxiety-nya itu di Prabowo atau Anies nanti. Iya kelihatannya ya itu pilihan paling realistis ketika Ganjar memang nggak bisa diajak Ganjar dan Partai PDIP tidak bisa diajak koordinasi. Tapi gue baca itu emang Hasim dengan sangat lugas bilang seperti itu. Artinya kan gue curiga dia udah ngerasa gue udah didukung Jokowi. Mungkin ya gitu loh. Dia percaya diri sekali bahwa dengan dukungan Jokowi Prabowo itu akan mulus. Nah kayak gitu. Nah, kalau menurut gua kan selalu ada opsi yang dibikin nama Jokowi ya kan, opsi cawapres ya, namanya udah banyak. Kofifa dipanggil pun menurut kita itu udah salah satu. Itu ada salah satu alternatif, tapi entah mau ditaruh di mana gitu loh. Kalau kebutuhan gini loh, kalau kebutuhan PDIP misalnya sosok yang menarik dia ke tengah, ya memang bisa juga gitu loh. Karena partai ini kan terlalu identik dengan kirinya gitu. Nah, jadi dia perlu sosok yang ditarik ke tengah. Begitu juga Anies dianggap terlalu ke kanan. Sebenarnya kalau soal kanan dan ini Prabowo juga kanan karena banyak yang dukung ke kanan waktu 2019. Butuh ditarik ke tengah. Cuma cara mengemasnya aja antara Anies dan Prabowo itu kelihatannya masih unggul Prabowo gitu loh. Gitu. Ntar kita bahas itu di sesi selanjutnya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kesimpulannya, nama-nama yang hari ini beredar untuk cawapres itu tergantung dengan hasil MK. Iya, hasil MK. Jadi buat mengobati kegelisahan Pak Jokowi. Jadi sampai Oktober ini masih gelisah. Masih gelisah. Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.